عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Yang saya muliakan para habaib, para dzurriyyah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para kiai, para guru-guru, para aparat pemerintah, wabil khusus Sayyidil Walid Al-Habib Najib bin Hasan Al-Haddad beserta para habaib yang lain yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau. Yang saya muliakan Guru Fahmi, Guru Nasrullah beserta para guru-guru yang lain yang tidak bisa ulun sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Para aparat pemerintah baik Polri atau TNI atau kepala desa, RT, RW dan lain-lainnya, mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat, kaum muslimin dan muslimat, lakian atau binian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di makam wali min auliyaillah, makam dari walinya Allah Subhanahu wa taala, Syekh Jalaluddin bin Abu Bakar. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini, insyaallah kita membawa pulang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Ketika disebut nama orang-orang yang soleh, ketika disebut nama kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini bukan saja kita menyebut nama orang yang soleh, tapi kita menyebut nama gurunya orang soleh, kita menyebut nama rajanya orang soleh, yaitu nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita yakin di tempat ini insyaallah dicurahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak keluar dari tempat ini melainkan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan-kesalahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita pada pagi hari ini berkumpul bersama para habaib, berkumpul bersama para kiai, para guru, para aparat pemerintah. Semuanya kita berkumpul tidak ada lain untuk supaya kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan man asyara asyrafan asya musyarrafan wa muasyarati andalin ghairu musyarrafin. Awalam taral jidal hakiri muqabbalan bitahri lama sara jildal mushafi. Dikatakan barang siapa yang kumpulnya bersama orang-orang yang mulia, kumpulnya bersama orang-orang yang berilmu, kumpulnya bersama orang-orang yang mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, kumpulnya bersama orang-orang yang hatinya selalu menggantung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
asya musyarrafan, maka kita akan dihidupkan oleh Allah dengan kehidupan yang mulia. Hidup kita akan bahagia, hidup kita akan selamat karena kita kumpul bersama orang-orang yang hatinya menyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mu'asyarati andalin ghairu musyarrafin, akan tetapi kalau kita kumpulnya bersama orang-orang yang tidak mulia, kumpulnya bersama orang-orang yang hatinya jauh dari Allah, kumpulnya bersama orang-orang yang hatinya tidak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghairu musyarrafin, maka dia tidak akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awalam taral jidal hakiri muqabbalan bithahri lama saral jildal mushafi. Dikatakan, apakah kalian tahu, apakah pian tahu yang namanya kulit? Kita memotong hewan, misalkan hewan sapi kita sembelih, kemudian kita ambil itu kulitnya, maka kulit ini tidak akan bermanfaat kecuali bersama siapa kulit ini kumpul, bersama apa kulit ini kumpul. Apabila kita ambil itu kulit, lalu kita bagi dua kulitnya, yang satu kita kirimkan ke pabrik Al-Quran, yang satunya lagi kita kirimkan ke pabrik sandal. Gimana kabarnya kulit? Dari hewan yang satu, dari kulit yang satu, tapi temannya berbeda. Yang satu kumpul dengan Al-Quran, yang satu kumpul dengan sandal. Kulit yang kumpul dengan Al-Quran, Masya Allah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kita habis baca Quran, selalu dicium itu kulit. Karena apa? Kulit bersanding dengan Al-Quran. Tapi ketika kulit itu kumpulnya dengan sandal, maka apa? Kumpul dengan sesuatu yang tidak mulia, setiap hari diijak-ijak. Setiap hari kalau kita pian masuk masjid, sandal kada boleh masuk. Sandal harus di luar. Ketika manusia juga sama. Ketika kita kumpulnya bersama orang-orang yang mulia, kumpulnya bersama orang-orang yang hatinya dekat dengan Allah, apalagi kita sekarang kumpul bersama wali min auliyaillah, kita kumpul bersama Syekh Jalaluddin, maka insya Allah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita sama seperti kulit yang kumpulnya dengan sandal, Masya Allah, tiap hari dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tiap hari dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lebih kesian lagi, kalau kulit itu kumpulnya sama terbang, sama terbang hadroy, tiap hari apa? Dipukuli terus. Ya Pak, setiap hari dipukuli. Semua itu tergantung teman sanding kita. Kalau temannya baik, insya Allah kita jadi baik. Tapi kalau temannya jelek, maka naudzubillah kita akan menjadi jelek. Ketika seseorang masuk ke dalam toko minyak wangi, parfum, pian masuk ke toko parfum, maka apa? Walaupun pian kada pakai parfum, ketika keluar dari toko itu, maka bau pian menjadi harum, menjadi wangi. Tapi ketika kita masuk ke toko orang jual ikan asin, maka apa? Walaupun kita tidak mengusapkan ikan asinnya ke kulit kita, kita keluar jadi amis, jadi asin bau pian. Nah, maka apa? Maka semuanya itu
tergantung ketika kita kumpul bersama siapa. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kumpul bersama orang-orang yang mulia, maka insya Allah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pian hadir haul, kita selalu hadir haul Syekh Jalaluddin, haul sekumpul, atau di Surabaya haul Kiai Syarwani yang sebentar lagi. Kita kumpul untuk menghadiri haul. Buat apa sih kita hadir haul? Buat apa pian jauh-jauh yang dari Pemangkeh, yang dari Amuntai datang ke tempat ini? Tujuannya apa? Tujuannya agar kita mencontoh. Kita mencontoh siapa yang kita hauli. Pian hadir haul guru sekumpul, maka apa? Pian tiru bagaimana akhlaknya guru sekumpul. Pian hadir haul Syekh Jalaluddin, pian tiru bagaimana perilaku Syekh Jalaluddin. Nah ini kita tiru. Bukannya pian hadir haul cuma datang dapat makan terus pulang gitu aja. Karena apa? Fatashabbahu in lam takun mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu. Tirulah mereka, contohlah mereka, walaupun kita tidak bisa seperti mereka. Kita mau niru guru sekumpul bagaimana ibadahnya, kada mungkin bisa. Pian mau meniru Syekh Jalaluddin, pian mau meniru Syekh Sarwani Abdan dan lain-lainnya, maka kita kada akan bisa meniru seperti mereka. Tapi walaupun kita tidak bisa seperti mereka, fatashabbahu, serupailah mereka. Paling sedikit kita meniru akhlaknya, bagaimana cara makannya beliau, bagaimana kita cara berjalannya beliau, ini kita tiru. Karena barang siapa yang meniru orang-orang yang mulia, maka dia akan hidup beruntung, dia akan hidup selamat di dunia dan akhirat. Al-Imam Junaid beliau mengatakan, arba'un tarfa'ul abad ila a'ali darajat wa in qalla ilmuhu wa amaluhu. Seseorang itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 golongan manusia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun ilmunya sedikit, walaupun amalnya sedikit. Ilmu ulun lawan bian, masya Allah, dibanding ilmunya orang-orang dahulu, maka kada ada apa-apanya ilmu kita. Apalagi amalannya, amalan kita sama orang-orang dahulu, maka apa? Kada ada apa-apanya. Jangan terus ingin melihat ada wali Allah yang bisa terbang minta terbang, ada wali Allah yang bisa ngilang minta hilang. Jangan dulu, lihat bagaimana amal ibadahnya mereka. Sayyidina Ali Zainal Abidin setiap hari, setiap malam melakukan 1000 rakaat. Biar berapa rakaat? Alhamdulillah sholat isya. Kadang-kadang kalau sudah capek kada sholat isya. Al-Habib Abdurrahman As-Segaf setiap hari menghatamkan Al-Quran 4 kali di pagi hari, 4 kali di malam hari. Jadi setiap hari menghatamkan berapa? 8 kali hataman setiap hari. Ulun lawan pian gimana? Alhamdulillah Ramadan bisa hatam Al-Quran. Kadang-kadang 1 tahun gak ada hatam. Ini kepingin mendapat magomnya mereka, kada bisa. Tapi walaupun kita tidak bisa seperti mereka, ikutilah mereka, contohlah mereka. Karena mencontoh orang yang soleh, kita akan beruntung.
Kata Imam Junaid, ada 4 golongan manusia yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan 4 ini insya Allah akan dimiliki oleh Syekh Jalaluddin, dimiliki oleh guru sekumpul, bahkan dimiliki oleh guru-gurunya sampai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa 4 golongan ini? Yang pertama mempunyai sifat al-halim, mempunyai sifat sabar. Ketika seseorang punya sabar, maka derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar ini terbagi menjadi 3. Ada sabar terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sabar terhadap kemaksiatan kepada Allah, dan sabar terhadap musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pian diperintahkan sholat, ayo subuh-subuh bangun sholat 2 rakaat. Sebelum sholat ayo sholat 2 rakaat fajar. Sebelum itu ayo kita membaca wirid dan lain sebagainya. Disuruh sabar pian terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah kita sabar terhadap perintah-perintah Allah, terhadap kemaksiatan kepada Allah, maka derajat pian akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita contoh beliau, bagaimana sabarnya beliau ketika berdakwah di tempat ini. Beliau di hall yang ke-100 berapa? 11. Ke-111. Kita bayangkan sekarang aja jalan menuju ke sini ini luar biasa. 100 tahun yang lalu ini gimana? Ada yang bisa kita pikirkan bagaimana 100 tahun jalan menuju ke sini? Beliau sudah sampai ke tempat ini. Bagaimana dakwanya beliau luar biasa. Dulu kada ada kendaraan, jalan kaki. Kalau kita alhamdulillah datang dari Surabaya naik pesawat, masuk ke hotel yang enak, dapat makan, kemudian di sini dikawal oleh patwal, sampai sini masih dikasih makan, luar biasa. Bagaimana baginda Rasulullah ketika dari Makkah menuju ke kota Taif, ingin meminta pertolongan orang-orang kota Taif. Rasulullah dengan berjalan kaki, kada pakai sandal. Itu baginda Rasulullah. Jalan luar biasa jauh dari Mekah ke kota Taif. Dia naik mobil aja sudah capek, apalagi jalan kaki. Ketika sampai di sana, kada dikasih makan itu Rasulullah, kada dikasih minum itu Rasulullah. Tapi Rasulullah dilempari batu oleh mereka orang-orang kota Taif. Bahkan badan beliau baginda Rasulullah berdarah-darah itu. Ini dakwahnya baginda Rasulullah. Kemudian malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, marah itu malaikat Jibril. Saya membawa malaikat penjaga gunung Taif ya Rasulullah. Bagaimana kalau gunung Taif ini kita angkat, kita jatuhkan ke orang-orang kota Taif itu ya Rasulullah. Marah itu malaikat Jibril melihat Rasulullah dilempari batu, melihat Rasulullah badannya, seluruh badannya berdarah-darah. Apa kata Rasulullah? Jangan malaikat Jibril, mereka itu belum kenal aku, tapi nanti anak dan cucu mereka itu akan beriman kepada aku. Berkat kesabaran Rasulullah, kota Taif menjadi kota yang paling banyak manusia yang beriman kepada baginda Rasulullah. Kesabaran. Ketika kita sabar, insya Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau alhamdulillah 111 kita holi berkat kesabaran beliau.
Coba kalau kada sabar, kada mungkin dikenal oleh orang. Nah ini, ketika seseorang sabar, insya Allah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, watawadu, orang yang tawadu mempunyai kerendahan hati, selalu tawadu, selalu rendah hati. Kita lihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sifat tawaduknya itu baginda Rasulullah, kemuliaan baginda Rasulullah, kesempurnaan baginda Rasulullah. Suatu hari malaikat Jibril menyamar sebagai manusia. Ketika Nabi Ibrahim mendapat gelar kecintaan Allah, maka malaikat Jibril menyamar menemui Nabi Ibrahim alaihissalam, bertanya, man anta, siapa kamu? Kamu siapa? Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, ana khalilullah, aku kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim menjawab dengan gelar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian malaikat Jibril mendatangi Nabi Musa alaihissalam dengan pertanyaan yang sama, man anta, siapa kamu? Lalu Nabi Musa mengatakan dengan gelar yang diberikan oleh Allah, ana kalimullah, aku yang berbicara langsung kepada Allah. Kemudian malaikat Jibril datang kepada Nabi Isa dengan pertanyaan yang sama, man anta, siapa kamu? Nabi Isa pun juga menjawab dengan gelar yang diberikan oleh Allah, ana ruhullah, aku rohnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika datang kepada baginda Rasulullah, ketika datang kepada Sayyiduna Muhammad dengan pertanyaan yang sama, man anta, siapa kamu? Apa jawaban Rasulullah? Apakah Rasulullah menjawab, ana Rasulullah, ana Habibullah? Tidak. Dengan sifat tawaduknya, dengan sifat kerendahan hatinya, beliau Rasulullah menjawab, anal yatim, anal yatim, aku hanya anak yatim, aku cuma orang yatim, wahai Jibril. Kemudian karena sifat tawaduknya baginda Rasulullah, rafa'a darajatu ala sairil anbiya, diangkat derajatnya oleh Allah di atas para nabi-nabi. Ini baginda Rasulullah. Kesempurnaan baginda Rasulullah luar biasa, sehingga dikatakan oleh Al-Imam Busiri di dalam kitab Burdahnya, kazahra fi tarafin wal badri fi syarafin wal bahri fi karamin wad dahri fi himami. Wajah beliau halus seperti bunga, mulia seperti bulan purnama, rendah hati seperti lautan, dan bersemangat tinggi seperti zaman. Lam ya'ti basyarun ala mithli khalqi fi mahasini nadharihi wa sam'ihi wa nutqihi. Tidak ada seorang makhluk pun yang bisa menyamai di dalam kebaikan pandangan matanya, pendengarannya, dan tutur katanya. Fala tajidu makhluqun fil wujudi ala mithalihi. Tidak ada makhluk pun yang setara dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini baginda Rasulullah. Ketika beliau mendapat kedudukan yang tinggi, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah semakin tawadhu, Rasulullah semakin rendah hati, dan sifat pemalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kada sombong. Orang sekarang kadang-kadang punya derajat sedikit sudah sombong. Jangan tiru Qarun, jangan tiru Fir'aun. Qarun itu adalah umatnya Nabi Musa. Qarun umatnya Nabi Musa yang paling taat kepada agama. Itu Qarun.
Qarun itu dulunya orang yang taat kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Qarun datang kepada Nabi Musa, "Ya Musa, engkau ini kalimullah. Kamu ini yang berbicara langsung kepada Allah. Tolong mintakan kepada Allah supaya ulun ini bisa jadi orang kaya raya. Kalau ulun jadi orang kaya raya, pian akan aku beri semuanya. Apa yang pian minta pasti akan aku tolong." Akhirnya didoakan oleh Nabi Musa. Musa kalimullah, Nabi Musa yang berbicara langsung kepada Allah. Tinggal ngomong, tinggal minta sama Allah. Minta itu Nabi Musa. Akhirnya apa? Langsung diijabahi oleh Allah. Qarun tidak lama kemudian menjadi orang yang kaya raya. Apa yang terjadi dengan Qarun? Semakin Qarun kaya raya, semakin sombong itu Qarun. Diutus dua orang untuk menemui Qarun, minta uang zakat. Qarun, jangan lupa zakat pian. Ayo keluarkan zakatnya. Apa yang dikatakan oleh Qarun? Ini ulun dapat uang ini dengan capek. Utitu ala ilmin indi, aku mendapatkan harta ini karena kepintaranku, karena kecerdasanku, kata Qarun. Lupa dulu minta doa sama Nabi Musa. Karena kesombongan Qarun, lalu dibenamkan itu Qarun di bawah tanah oleh Allah. Qarun, pasukannya, hartanya, istananya, semua dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sombong akan direndahkan oleh Allah. Man tawadha rafa'ahullah, dan barang siapa yang rendah hati, dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pian ingin derajatnya diangkat, jangan sombong, jangan niru Qarun, jangan niru Fir'aun dan lain sebagainya. Tirulah Sohibul Haul, Syekh Jalaluddin bin Abu Bakar. Tirulah guru pian, guru kita semua, guru sekumpul. Tirulah Kiai Syarwani Abdan, tirulah Wali Songo, tirulah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka semakin diangkat derajatnya, semakin tawadhu, semakin rendah hati. Kemudian yang ketiga, wa husnul khuluq, orang yang derajatnya diangkat oleh Allah adalah orang yang punya akhlak yang baik. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang akhlaknya baik. Maka ketika kita mempunyai akhlak, maka insya Allah derajat kita akan melebihi orang yang ahli sholat, orang yang ahli puasa. Misalkan ada orang ahli sholat kada pernah ninggal, puasa kada pernah ninggal, tapi kada punya akhlak, percuma. Tapi ketika kita sholatnya pas-pasan, sholat cuma 5 waktu, puasanya cuma Ramadan kada lebih, maka apa? Tapi akhlaknya luar biasa. Akhlaknya mencontoh akhlak baginda Rasulullah, maka derajatnya diangkat melebihi orang yang ahli sholat, melebihi orang yang ahli puasa. Kemudian yang terakhir, yang keempat, wasyukur. Ketika kita ingin mendapat derajat yang tinggi, maka berpandai-pandailah kita untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi umur yang panjang, kita syukuri. Kita mendapat rahmat, kita bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil syadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah akan ditambah rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita tidak bersyukur, ketahuilah azab Allah itu sangat pedih. Maka dari itu, kalau sudah 4 sifat ini kita miliki, kita pulang dari tempat ini, kita pulang dari haulan, kita membawa oleh-oleh 4, Bu.
Kalau orang rumah tanya apa oleh-olehnya dari hall, apa tadi? Yang pertama, halim, punya rasa sabar. Yang tadinya kadang punya sabar, suka marah, ketika pulang semakin sabar. Nah ini, ketika di rumahnya suka ngomel-ngomel, suka marah-marah, ketika pulang alhamdulillah dia punya rasa sabar di hatinya. Kemudian yang kedua apa oleh-olehnya? Apa Bu? Lupa ini. Halo? Yang kedua sifat tawadhu, rendah hati, jangan sombong. Pian ketika datang ke sini dengan punya rasa sombong, ketika pulang alhamdulillah sombongnya hilang, rendah hati, dan insya Allah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga apa? Akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, akhlak yang kita contoh kepada Sahibul Hall, kita contoh kepada akhlak baginda Rasulullah SAW, dan yang keempat punya rasa syukur, selalu bersyukur kepada Allah. Maka mudah-mudahan kalau empat ini kita pegang, insya Allah derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kesalahan-kesalahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan para habaib, para kiai, para guru, para aparat pemerintah selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu mengajak kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menambah mahabbah kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nantinya kita termasuk orang-orang yang disabdakan oleh beliau baginda Rasulullah, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama-sama orang yang engkau cintai. Kita cinta kepada Syekh Jalaluddin, kita cinta kepada guru sekumpul, kita cinta kepada para aulia Allah, kita cinta kepada baginda Rasulullah. Insya Allah kita masuk ke dalam surga Allah bersama mereka-mereka, sehingga kita masuk di dalam barisan baginda Rasulullah SAW, dan insya Allah termasuk orang-orang yang selalu bahagia di dunia, dan insya Allah kita bahagia di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim, Rabbi fanfa'na bi barakatihim, Rabbi fanfa'na bi barakatihim, wa dinal husna bi hurmatihim, wa aminna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu